أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا تكن حرب كتب يكتب ولا رابدين ولا رابدين رضي الله عنه وعنكم وجاب المسلمين والمسلمات ولا رضي الله عن baqa. Nah, sifat yang ketiga yang wajib bagi Allah Ta'ala dengan makna bahwa andai kata baqa ini dikatakan tidak ada, nah maka akal kita tidak menerima. Dan wajib pula kita mengenal sifat baqa dengan mana bila kada kenal berarti kita berdosa. Jadi ini ada wajib secara akli, ada wajib secara syar'i. Nah artinya kekal, nah maka mustahil dihubungi Adam. Adam itu tidak ada. Nah jadi kalau dihubungi oleh Adam sabik, ngarannya Adam yang terdahulu, maka itu berarti baharu lah kada kidam. Nah kalau dihubungi oleh Adam lahik, ngarannya Adam yang kemudian tiada yang sesudahnya, nah itu ngarannya kada baqa, kada kekal. Jadi Allah Ta'ala ini tiada dihubungi oleh tiada yang sebelumnya, tidak boleh dihubungi tiada yang sesudahnya. Nah beda, nah makhluk itu diapit oleh dua tiada. Yang sebelumnya itu ada, kemudian ada lagi. Nah ini diapit oleh dua tiada. Ini salah satu pendekatan pemahaman bahwa makhluk itu dikatakan tidak ada, yang ada hakikatnya cuma Allah. Itu salah satu yang memberikan alasannya itu karena diapit oleh dua tiada. Dikatakan tidak ada. Nah jadi baqa itu artinya kekal, maka mustahil dihubungi Adam, nah, atau fana, nah, bisa hancur, nah, bisa binasa, bisa lenyap. Dan yang bersifat baqa secara hakiki itu cuma Allah Ta'ala. Nah adapun selain daripada Allah, memang ada makhluk yang dikekalkan bahasanya oleh Allah. Ini bahasanya dikekalkan, dan yang mengekalkan itu Allah lah. Tapi kalau Allah itu kekal, itu sifat asli Allah Ta'ala. Nah ini makhluk yang dikekalkan Allah itu lah, dia tetap berbeda dengan Allah. Kalau Allah Ta'ala itu kekal abadi dan tidak mengalami perubahan sedikit pun. Nah sementara beberapa makhluk yang dikekalkan Allah, dia tetap mengalami perubahan meskipun tidak sampai hancur dan lenyap. Nah ini makhluk yang dikekalkan Allah Ta'ala itulah, itu disebutkan ada arash. Nah itu jadi arash itu tidak akan pernah hancur selamanya sesudah diciptakan Allah. Kemudian ada kursi. Nah, kursi yang di ayat kursi itulah. Nah kemudian ada kolam itu pulpen yang biasa menulis takdir itulah. Nah kemudian ada lauhil mahfuz. Ini makhluk lah yang diciptakan Allah tapi dikekalkan oleh Allah. Nah kemudian ada surga, ada neraka, kemudian ada roh. Nah itu roh itu makhluk ciptaan Allah, tapi dia tidak akan pernah dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Dia tetap akan terus ada sehingga merasakan nikmat atau merasakan azab itu nantilah, itu roh. Nah kemudian ada jasadnya para nabi, itu pun makhluk yang dikekalkan oleh Allah. Jasadnya para nabi, nah inilah. Nah karena
jasadnya para nabi itu tidak akan pernah dimakan oleh tanah. Nah, kemudian jasadnya para syuhada, nah itu pun akan abadi. Nah, jadi jasadnya para syuhada, nah inilah akan kekal abadi. Maka di Quran itu kan, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kalian menyangka, mengira bahwa orang yang terbunuh fi sabilillah karena membela agama Allah Ta'ala itu amwata, jangan pernah mereka itu disangka mati. Maksud mati ini baterai hanyar masih suakan. Nah, jadi jangan pernah menyangka, mengira bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah Ta'ala atau perang sabil itu lah amwata, mereka mati, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka, dapat rezeki dari Allah Ta'ala. Nah, rezeki itu dalam tafsir disebutkan ya'kulun wa yashrabun wa yatanakahun. Inilah mereka masih beri makan, diberi minum, bahkan mereka masih bisa menikah. Nah, itu disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Lataiful Minannya. Jadi tafsir yurzaqun, nah makan, minum, dan menikah. Nah, inilah para syuhada. Nah, syuhada yang itu tadi, yang jasadnya itu diabadikan oleh Allah Ta'ala, ini ada dua jenis syuhada. Ini ada syuhada ul ma'rakah, nah syuhada syahid dunia akhirat. Itu orang yang perang melawan orang kafir dan niatnya ikhlas lillahi kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Nah, yang kedua, ujar sebahagian ulama, sama aja syuhada syahid akhirat itu pun akan diberi kemuliaan oleh Allah, jasadnya tidak akan hancur. Nah, syahid akhirat itu banyak macamnya. Nah, orang mati karena sakit di perut. Sakit perut itu ada yang mengatakan penyakit khusus, yang di dalam itu ada benangan goreng di dalamnya itu. Nah, tetapi ada yang mengatakan pokoknya bila penyebab kematiannya itu penyakit di daerah perut, nah itu masuk mabetun ngarannya. Nah, jadi kada mesti penyakit tertentu, pokoknya daerah perut itu lah, bisa jantung lah, bisa ginjal lah, bisa apa itu lah. Nah, ini masuk mati syahid. Syahid akhirat jadinya lah. Nah, atau orang mati beranak, ya, nah itu, atau mat'un, adalah orang mati kena penyakit ta'un atau penyakit menular, entah masuk kena corona kira-kira. Nah, itu syahid akhirat. Nah, atau orang yang mati karena kejatuhan sesuatu, beri buah durian, udah paham, udah paham,
adalah semacam ilatnya, misalnya lah ya, sakit perut. Lalu dia itu pada reda menerima berkeluh kesah sampai meninggal dunia, itu bisakah dimasukkan dalam kategori? Nah di situ ada khilaf ulama lah. Jadi pahala itu kan ganjaran pahala di pahala syahid itu lah. Nah itu ada yang pendapat mengatakan itu kalau diiringi dengan kesabaran baru dia mendapat itu. Nah kalau kada sabar berarti kada dapat lah. Nah tetapi ada pendapat lain, nah pahala itu memang di penyakitnya itu. Nah urusan sabar kada itu lain lagi. Artinya ketika dia sabar dia dapat pahala tambahan lah dengan kesabarannya. Nah ketika dia tidak sabar dia dosa karena meninggalkan perintah Allah di bidang sabarnya. Tetapi masalah penyakit tetap fadilatnya seperti itu. Ini ada pendapat seperti itu. Nah wallahu alam wujurnya inilah. Nah cuma kecenderungan jumhur ulama itu yang pertama tadi lah. Artinya ya syaratnya nang penyakit itu bisa mendatangkan pahala besar itu kalau sabar kurang. Nah ada lagi syahid akhirat itu lah orang mati menuntut ilmu. Jar Nabi man mata wa man mata wa huwa bi hadhil halah fa huwa syahid. Nah wa man mata ala hadhil halah fa huwa syahid. Nah siapa mati dalam kondisi seperti ini, ketika itu Nabi kan mengadakan apa? Pengajian lah ya bahasa kita itu kan. Nah itu siapa mati dalam kondisi seperti ini, maksudnya sedang menuntut ilmu di majelis ilmu, bahwa syahid, maka dia syahid. Nah jadi ada dua jenis syahid yang mulia, ini syahid akhirat atau syahid dunia akhirat. Nah ada jenis syahid yang kada mulia, syahid juga inilah itu syahid dunia semata. Nah syahid dunia ini gawiannya sama aja kayak yang pertama tadi, perangnya melawan orang kafir, gimana niatnya kada ikhlas. Nah itu namanya syahid dunia semata, bukan dunia akhirat. Nah maka syahid dunia ini kada mendapatkan kemuliaan, keistimewaan seperti dua syahid yang itu tadi. Nah lalu syahid itu kenapa? Lima sumya syahidu syahidan, kenapa orang syahid itu disebut syahid lah? Li'anallah wa malaikatahu yashhaduna bi annahu min ahlil jannah. Nah karena Allah dan para malaikat bersaksi bahwa si mati syahid itu tadi masuk surga. Nah, ini kalau Allah menjadi saksinya, malaikat nggak ada bertahan lagi. Nah kemudian yang terakhir adalah yang dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Ini makhluk lah tapi dikekalkan oleh Allah. Nah itu azabatul zanab ngarannya, ujung sulbi. Nah jadi semua orang tuh punya ujung sulbi. Nah ini bendanya kayak apa, ada paham juga lah, cuma halus dalam riwayat ini. Sulbi itu kan tulang belakang ini lah, ujung paling bawah itu sulbi. Nah ada di ujungnya itu benda kecil, ujungnya ini. Nah itu kada mau hancur sampai kapanpun tidak akan hancur. Nah kenapa? Karena ketika hari kebangkitan nanti lah, maka itu tumbuh kembali. Nah ibaratnya tumbuh jadi apa? Ya kembali hancur-hancur, orang hancur, awaknya hancur, tulangnya pun tidak hancur. Nah ujung sulbinya itu tumbuh, maka jadi lagi manusia. Nah itu di hari kebangkitan ya. Nah jadi makhluk, ini makhluk lah, arti makhluk itu ciptaan Allah Ta'ala. Nah setiap ciptaan Allah itu baru lah, hadis. Nah dia makhluk ciptaan Allah, cuma dikekalkan oleh Allah. Itu yang pertama tadi aras, yang kedua kursi, yang ketiga kalam, yang keempat lauhil mahfuz, yang kelima surga, yang keenam neraka, yang ketujuh jasadnya
Apa yang ketujuh roh, yang kedelapan jasadnya para nabi, yang kesembilan jasadnya syuhada, yang kesepuluh ujung sulbi. Nah lalu di situ ada terbuat para wali lah, para ulama. Nah ini tapi pada fakta yang ditemukan lah ini bahwa para wali-wali Allah Ta'ala pun ternyata pada hancur juga. Di mana ambilannya? Padahal ulama menjelaskan Gemma 10 itu. Oh ternyata kiasannya kalau syuhada orang mati syahid aja pada hancur, wali itu harap pada syahid lagi lah. Nah ini. Nah, ada lagi orang mengamalkan baca surah Tabarak, misalnya tiap malam, itu pun gak ada hancur dalam guburnya. Nah itu masuknya yaitu di syahid itu tadi lah. Artinya orang membaca Tabarak amalannya itu banyak mati, ya mati syahid kalau bisa mengamalkan setiap syahid akhirat. Jadi syahid akhiratnya banyak artinya lah. Mati lama masuk. Nah, cuma jangan disengaja. Ini hari ada kisah lah, dan ini fakta. Kisah itu masyhur benar. Cuma ulun kada sempat menemui itu lah, cuma imbah kejadian itu hanya ulun berdiam di situ. Jadi kisah orang di sini bari orang ada pernah kejadian orang mati jadi hantu. Ya, ulun kisahnya. Jadi binian ini wani lon laki, laki ini ada bukutik loninya. Nah tetapi rupanya ini hendak apakah mencari jalan datang kepada tuan guru. Betapun guru jar mati nang baik tuh kayak apa? Guru itu hendak menjelaskan mati syahid tuh ada pahamnya. Jadi anunya aja nyuruh guru itu mati apa? Mati sakit parut, mati beranak, mati lamas, mati tabrak orang. Nah itu bagus matinya. Maksud guru ini mati syahid itu kan. Gimana guru ini udah madahakan syahidnya, pokoknya gitu aja. Akhirnya bulik kayaknya menurut guru itu langsung bercampur ke banyu, makanya bisa berkunjung. Mati 3 hari lah, hanya dapatnya timbul anunya jasadnya itu lah. Di anu orang dikuburakan langsung kan, disembayangkan kuburakan, malamnya ma'arwah ya sekawah ayam itu lah. Itu imbah sore itu orang memasakinya, rencana imbah isya acara imbah maghrib tuh habis dimakannya sekawahan. Mau sampai semuaan orang kampung situ tamuinya. Akhirnya orang kampung nih datang ke tuan guru nang tempatnya betakun tadi, minta banyu penghalat. Siapakan nih banyu nih hibak di kamar anu ada tuan guru sekampungan orang. Sekalinya bebayar mbah maghrib tuh dibaliknya semua banyu. Nah itu mati lamas juga, cuma lain mati syahid itu mati bunuh diri. Sakit. Dan itu kejadian bujur lah, bukan cerita apa. Karena hanyar-hanyar aja. Maksudnya hanyar itu kayak ibarat kita mulai awal berdiam di kampung tuh menemui. Nah itu. Ya maulun lah yang orang kampung situ kan ada anu hanyar. Cuma kisahnya ya puluhan tahun yang lalu lah sebelum. Nah jadi Allah Ta'ala itu baqa sifatnya, karena ulama mengatakan setiap yang qadim, yang setiap bersifat qidam pasti baqa. Nah tetapi yang bersifat baqa belum tentu qadim. Nah itu tadi yang 10 macamnya itu ada tentang qadimnya lah, semua baharu makhluk ciptaan Allah. Cuma dengan izin Allah Ta'ala dia akan diabadikan oleh Allah selama-lamanya, tidak akan pernah hancur.
cuma tetap berbeda lawan Allah. Kalau Allah Ta'ala itu kekal abadi dan tidak mengalami perubahan sedikit pun. Tapi 10 macam tadi tetap terjadi perubahan. Nah, inya kada mau hancur sirna itu aja lah, cuma perubahan tetap terjadi. Nah, kembali kepada sifat baqa itu tadi, sifat Allah Ta'ala artinya kekal, maka mustahil dihubungi Adam. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini dalil Qur'annya, artinya kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nah, kalau dalil akalnya, dalil akal, jikalau seandainya Allah Ta'ala itu fana atau hancur, itulah bisa hancur, bisa fana. Nah, sementara makhluknya ini ada nang kekal. Berarti kan terdahulu Allah Ta'ala nih hilang daripada makhluknya kekal, itulah. Nah, sementara syarat jadi Tuhan itu dia tidak boleh menghajatkan orang lain, sementara yang lain berhajat kepadanya setiap saat. Ini andai kata Allah Ta'ala itu hancur, hilanglah, lenyap itu. Nah, bagaimana nasibnya surga, neraka, nasibnya makhluk 10 macam tadi? Mereka harus bergantung kepada Allah, sementara Allahnya sudah tidak ada lagi. Nah, maka itu hal yang tidak mungkin terjadi. Akal kita tidak menerima jikalau Allah Ta'ala itu dikatakan tidak kekal. Karena yang namanya makhluk itulah itu selalu bergantung kepada Allah, tahu kada tahu, sadar kada sadar. Soalnya bila inya lapas dari gantungan kepada Allah, tidak akan ada yang bisa bertahan makhluk ini. Yang makanya disebut kalau dalam tasawuf, dalam hikam itu kan nikmatul imdad. Jadi nikmatani ma kharaja anhuma khalqun wa la budda li kulli mukawwanin minhuma nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Ada 2 nikmat ujar Ibnu Athaillah yang satu makhluk juga pun tidak akan pernah keluar dari 2 nikmat ini, dan pasti setiap makhluk yang diciptakan Allah dari 2 nikmat ini pasti. Nah, yang pertama nikmatul ijad, nikmat di mana Allah menciptakannya. Nah, yang kedua wa nikmatul imdad, sesudah diciptakan Allah dibantu, ditolong oleh Allah. Dan Allah menolong itu bukan sewaktu-waktu aja, tapi setiap saat. Soalnya makhluk itu kadang-kadang yang bersifat qiyamuhu binafsi itu tidak ada, berdiri sendiri itu ada. Nah, maksudnya makhluk itu pasti bergantung lawan Allah Ta'ala. Nah, cuma sepalih mengingkari, ya orang-orang kada percaya itu mengingkari, nah maka dia kafir. Nah, sepalih mengakui, nah inilah orang yang beriman. Nah, cuma orang yang mengakui itu lagi ada yang mengaku yakin bahwa inya kada kawa balapas dari Allah, cuma rancak ada ingatnya juga. Nah, ada yang yakin bergantung lawan Allah dan selalu ingat. Nah ini yang hebat, benar. Nah, jadi karena Allah Ta'ala itu tempat bergantungnya. Kalau di Quran itu Allah As-Samad, Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Nah, Allah Ta'ala itu tempat bergantungnya semua makhluk, itu As-Samad. Nah, jadi yang menang kegantungannya berdahulu misalnya hilang kan, nah ini mau kayak apa nang bergantung nasibnya, itu kan tidak mungkin lah. Jadi kalau ada makhluk yang dikekalkan oleh Allah, dia tidak akan pernah bisa kekal kalau Allahnya tidak ada lagi. Nah, itu dalil akal. Nah, maka akal itu, akal yang sehat itu pasti sudah
menyatakan, menetapkan bahwa Allah Ta'ala itu pasti kekal abadi. Nah, ditambah di Quran, la wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nah, jadi ini wajhu itulah, itu ditakwilkan dengan zat. Ya, ada aliran-aliran yang ada boleh mentakwilkan Quran, itu pokoknya diterjemahkan seadanya. Kekallah wajah Tuhanmu, hingga membayangkan Tuhan itu bermuha. Kayak apa muhanya jarang itu bersambung terus ya pikiran lah gara-gara itu. Nah, jadi ini ada pentakwilan. Ya banyak lah, ada yang bertangan dalilnya Quran, ya Allah fawqa aydihim, tangan Tuhan di atas tangan-tangan mereka, berarti Tuhan bertangan. Ya. Nah, kalau berbatis tadinya mengatakan Tuhan berbatis. Kenapa? Soalnya dalam hadis kudusi itu disebutkan, ya, man atani yamshi, siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, lah ataituhu harwalatan, maka aku datang kepadanya dengan berlari. Nah, kalau orang lari itu bayangan pasti berbatis. Nah, jadi masalah, nah di Quran ada sebutan wajah bagi Allah, ada sebutan tangannya. Nah, itu memang antara ulama-ulama salaf dan khalaf itu berbeda lah. Kalau ulama salaf mereka tiada mentakwilkan itu. Nah, tetapi mereka tidak berani menerjemahkannya. Nah, jadi apa maksud iyat itu tangannya itu? Nah, ini mereka orang salaf itu kada ditawilkan, tetapi Allah Ta'ala yang tahu maknanya, kami ada tahu. Nah, ada orang khalaf, nah iyat itu kekuasaan, wajah itu zat, lah itu pentakwilan orang-orang khalaf. Nah, dikatakan, nah ampun orang salaf itu aslamu, itu lebih selamat. Nah, tetapi apa yang dikatakan oleh orang khalaf inilah yang mentakwilkan itu ahsanu, lebih baik. Jadi lebih ada yang lebih selamat, ada yang lebih baik. Nah, sekarang banyak orang mengaku-ngaku salaf sekarang inilah pada boleh mentawilkan Quran. Nah, itu salaf bujur, tetapi mereka berani nang wayah ini wani menterjemahkan itu. Nah, ini salahnya. Kalau orang Bahari itu kada diterjemahkan, pokoknya kalimat wajhu, ya wajhu bahasa Arab lah, bukan wajah bahasa kita. Yat itu dikatakan yat, tetapi apa arti yat tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Ya, kayak itulah maksudnya. Ya, ini terjemahannya dengan tangan. Nah, ini masalah. Nah, jadi kalau berani menerjemahkan wajah itu ya muka, yat itu tangan, nah maka ia masuk dalam aliran mujassimah. Nah, cuma ini fokusnya inilah menyatakan bahwa zat Tuhanmu itu kekal, Tuhan itu mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nah, maka patut bagi mukmin mu'taqid, mukminnya orang yang mengimani bahwa Allah bersifat baqa, mu'taqid itu meyakini lah bahwa Allah bersifat baqa. Maka napa nang patut itu nang pas jadi kita amalannya. Bahwa ia ingat bahwa ia akan mati supaya boleh banyak istighfar, bertaubat pada Allah Ta'ala. Jadi nang kekal abadi itulah artinya nang kada sing matian itu adalah Allah Ta'ala. Nah, sementara nang lain daripada Allah itu pasti mati, pasti hancur binasa. Nah, maka termasuk kita lah, nama kita akan mati. Nah, mati itu diingat.
disuruh untuk mengingatnya. Bahkan kalau bisa ingat lawan mati ini jangan kurang dari 20 kali sehari. Nah cuma maksud ingat lawan mati itu bukan kayak diwiritakan mati itu di tasbih dibaca itu nyaman itu lah. Ya, nah maksud ingat lawan mati itu setiap kita dihadapkan dengan satu pekerjaan yang baik maupun yang buruk lah, nyatakan mati. Nah bila yang baik itu lakas menggawi bila ingat lawan mati. Nah bila yang buruk jauhi karena ingat lawan mati. Nah itu maksudnya wiritan mati 20 kali itu satu mati berapa detik kan? Nah jadi misalnya kita dihadapkan dengan pas mendengar orang bang sembahyang 5 waktu nih. Nah ingat kita lawan mati. Nah berarti ini sembahyang ini kan ibadah yang akan menjadi bekal kita sesudah mati. Nah cepat kita menggawinya. Bila ada ingat lawan mati ya nang sing parai-parai harus sembahyang nah atau kita dihadapkan misalnya lawan hal-hal yang ada baik. Jablay kan misalnya mina banuan benar ingat lawan mati nah jadi singgah. Ada ingat lawan mati bisa ada jadi ke pengajian singgah di situ dulu. Nah sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah siapa anjar Nabi membaca Allahumma barik li fil maut wa bima ba'dal maut 21 kali sehari, ada riwayat 25 kali sehari. Nah maka dia tidak akan dihisap oleh Allah Ta'ala nanti di hari kiamat. Nah membaca itu maksudnya bukan sekedar membaca lah, Allahumma barik li fil maut wa bima ba'dal maut itu lah maksudnya kita ingat lawan mati. Nah maka bahari di sekumpul itu kan diulah wiritahan, itulah habis sembahyang itu dibaca Allahumma barik li fil maut wa bima ba'dal maut. Nah jadi ingat lawan mati apapun lah yang kita hadapi itu ya nang baik nang buruk ingatkan mati. Nah maka telakas tu menggawi nang baik nang buruk itu akan kita tinggalkan. Bila orang sudah mengingat mati tapi ternyata ini perhatian menggawi nang kada baik ini ingat jalan mati tapi tarusakannya gawian. Nah ini kata para ulama itu bukan dari iblis bukan dari syaitan tapi itu nafsu. Ini salah satu bukti bahwa nafsu itu lebih berat, lebih jahat daripada iblis dan syaitan. Kalau orang karena disesatkan oleh iblis syaitan, ketika ingat lawan mati, maka ia akan berhenti mengerjakan mengada baik itulah. Itu kalau dari iblis syaitan. Salah satu tandanya ini. Tapi kalau orang menggawi kada baik itulah, padahalnya ingat lawan mati ketika itu, tapi tarusakannya gawiannya itu dari nafsu. Ya nafsu nih kada mampan diingatkan non mati itu. Nah, maka sejarah nafsu itu kan adalah ketika Allah menciptakan nafsu itu disuruh oleh Allah ya nafsu aqbili wahai nafsu jema kamu menghadap kepadaku fa'adbarat. Dengan nafsu itu disuruh menghadap justru membelakanginya kita ini lah. Nah ini dia menunjukkan pembangkangan. Nah kemudian kata Allah Ta'ala ya nafsu man anna wa man anti. Wahai nafsu siapa aku siapa engkau. Nafsu menjawab anta wa ana. Bahasa kita ikam juga aku juga. Nah ini itu jawabannya. Nah maka nafsu ini dihukum oleh Allah Ta'ala dimasukkan ke dalam api adalah api yang warna abang ini
Satu riwayat 100 tahun, riwayat lain menyebutkan 1000 tahun. Ketika sudah sampai itu 100 atau 1000 tahun tadi, diangkat, ditanya lagi, man ana wa man anti, siapa aku, siapa engkau, kata Allah. Jawabannya kada berubah, samanya kayak dahulu. Anta anak-anak, hikam aku juga. Kemudian dalam riwayat dimasukkan lagi ke dalam neraka yang lebih panas, yang warna biru. Satu riwayat 100 tahun, riwayat lain menyebutkan 1000 tahun. Diangkat lagi nafsu ini, ditanya lagi, siapa aku, siapa engkau. Jawabannya sama aja kayak dahulu. Nah, akhirnya yang ketiga, nafsu itu dilapari Allah Ta'ala selama 100 tahun, dalam riwayat lain 1000 tahun. Dilapari itu dalam artian, apa yang diinginkannya itu kada dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, maka ketika selesai waktu yang sudah ditentukan, itulah 100 atau riwayat lain 1000 tahun, nafsu ditanya oleh Allah, man ana wa man anta, siapa aku, siapa engkau. Jawaban nafsu, antallahu alladzi khalaqani wa ana abduka dhaif. Engkau adalah Allah yang telah menciptakan aku adalah hambamu yang lemah. Nah, jadi nafsu itu kalahnya dilapari aja. Mendenya diancam dengan hukuman apapun untuk ada mamban. Ya, ingat lawan mati, karena ikan bila menggawe ini dikubur, disiksa, misalnya dinyatakannya adalah di akhirat masuk neraka kada mamban. Makanya ke bahasa gitu, jar nafsu, aku sudah merasai neraka itu 1000 tahun nggak bapak. Ya kayaknya dibahasakan lah model itu. Nah, tapi kalahnya nyelapar. Nah, lapar itu jar makanan nafsu. Ini makanan nafsu itu ya segala hal-hal yang jahat itu makanan nafsu. Dilapar itu maksudnya jangan dituruti keinginannya itu. Nah, itu kalahnya itu aja. Nah, maka lawan nafsu ini disebut mujahadatun nafsi, lah perang melawan nafsu. Nah, jadi ingat, lawan mati nih amalan orang yang meyakini bahwa Allah bersifat baka, ada sing matian Allah, yang lain daripada Allah pasti mati. Lah kenapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Nah, cuma ingat lawan mati itu tadi, itu jangan sekedar ingat aja lah, sudah ingat bahwa kita pasti akan mati, lalu berpikir sangunya itu apa. Nah, sangu itu lah yang terpenting, yang paling utama itu bahwa kita mati itu jangan sampai terbawa beban yang akan memberatkan kita di alam barzah dan di akhirat, karena beban itu adalah dosa. Nah, itu yang pertama dulu lah. Jadi bagaimana caranya supaya ketika kita mati itu jangan ada dosa lagi? Nah, maka caranya yaitu beristighfar kepada Allah Ta'ala, bertaubat kepada Allah. Karena ya setiap orang pasti punya dosa. Nah, cuma masalahnya kalau dosa itu dihapuskan oleh Allah ya selesai, ya. Nah, jadi istighfar dan taubat. Nah, imbah itu hanya yaitu sangu-sangu nang lain lagi lah, dengan ibadah-ibadah nang lain. Karena dosa sudah bersih, ya nang lain itu biar sedikit ini dianggap banyak. Nah, maka rahasia Nabi itu pernah mengatakan lah, berwasiat kepada salah seorang sahabat beliau, nah tapi maksudnya ini umum untuk seluruh umat. Jadi ada 5. Ittaqil maharim takun abadan nas. Jauhilah hal-hal yang haram. Haram itu maksudnya hal-hal yang berpotensi mendatangkan dosa, itu dijauhi. Nah, dijauhi itu jangan digawi, atau kalau tergawi, terlanjur tergawi, istighfar taubat supaya terhapus itu kan. Maka kamu akan menjadi manusia yang paling banyak nilai ibadahnya kepada Allah. Jadi intinya itu jauhin yang haram.
Nah artinya kalau kita menggawi nang diperintahkan Allah, banyak sembahyangnya, banyak puasanya, banyak, tapi nang haram digawi juga. Nah ini bisa bangkrut di akhirat. Pahala dapat banyak tapi membayari orang banyak juga. Ya kan? Nah sehingga Nabi itu pernah bertanya, atadrun manil mublis, tahukah kalian siapa orang bangkrut itu? Nah ujar sahabat, al-muflis indana man la dirham man lan dinara lahu ala dirham. Orang yang bangkrut itu nang kada berduit lagi, ada bisian dinar, ada bisian dirham lagi. Nah itu bujur aja bangkrut secara duniawi lah. Nah tetapi nang sabu bujurannya bangkrut ujar Nabi, man yati yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat nanti lah, bisalat bikasrati salatin wa siyamin wa sadaqah, banyak membawa pahala sembahyang, pahala puasa, pahala sedekah dan ibadah-ibadah lain. Tetapi walakin kat daraba hada wa syatama hada wa kadzaba hada, dia wa akala mala hada, dia telah memukul si fulan, dia pernah mencaci maki si fulan, dia tak pernah apa? Menuduh si fulan itu, memfitnah si fulan, dia pernah memakan harta si fulan. Nah sehingga semua pahala-pahalanya itu diberikan kepada fulan, bayarnya karena duit kada payu lagi di sana. Yaumala yang pau malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Jadi bayarnya itu lawan pahala dari ibadahnya, bayar ke sini, bayar ke sini. Nah bila inya habis pahalanya gesan membayar, nah itu ngarannya bangkrut. Bila kada cukup, mendingan masih habis tapi terbayar semua. Tapi ini harta sudah habis, pahala sudah habis, ya kan? Hutang masih ada. Maka dosa-dosa orang nang dipukulnya, nang disambatnya, nang dipitnahnya itu tadi akan diberikan kepadanya. Nah inilah pengadilan akhirat. Nah jadi sehingga Nabi mengatakan yang utamanya kan ngaran ibadah itu dua, adalah mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Itu orang menyebut takwa itu mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sambatannya itu berdahulu mengerjakan perintah, padahal ujar ulama semestinya urutannya itu menjauhi larangan dan mengerjakan perintah. Kenapa? Karena menjauhi larangan itu lebih utama daripada mengerjakan perintah. Artinya ya kayak yang bagus tuh memang kedua-duanya digawi lah. Tetapi andai kata bapak pilihan adalah semacamnya nenggawa menjauhi larangan dan mengerjakan perintah, maka lebih utama menjauhi larangan ketimbang mengerjakan perintah. Nah kenapa? Karena kalau perintah digawi, larangan dilanggar, nah ini bangkrut juga karena pada akhirnya. Nah tetapi kalau orang lah menjauhi larangan Allah Ta'ala, meskipun perintah Allah kada digawinya, dia berdosa tapi dosa kepada Allah. Nah ini mudah aja Allah Ta'ala mengampuninya. Nah, sehingga Nabi itu lah kata-katanya ringkas, ittaqil maharim takun abadan nas. Jauhi hal yang haram ya Nabi, maka kamu akan menjadi manusia yang paling banyak nilai ibadahnya. Karena menjauhi haramnya itu ibadah juga. Kan arti haramnya itu digawi berdosa, ditinggalkan berpahala. Meninggal berarti berpahala. Nah kemudian yang kedua wasiat Nabi-nya 5 adalah dalam riwayat hadis Imam Al-Hakimnya, warda bima kasamallahu laka takun agnan nas. Ridhalah kamu dengan apapun yang diberikan, dibagikan Allah untukmu. Arti ridha itu jangan pernah sangkal di hati, menerima pemberian dari Allah seapapun itu. Takun agnan nas, maka kamu akan menjadi manusia paling sugih. Sugih hati inilah karena laisal gina an kasratil arat walakinal gina ginan nafsi. Ngaran sugih itu bukan banyak harta lah, tetapi sugih hati. Nah sugih hati itu ya tadi, apapun yang diberikan Allah kita terima dengan senang hati, dengan ikhlas, dengan lapang dada, kadada sedikit pun sangkal. Nah itu manusia paling sugih. Nah kemudian yang ketiga wasiat Nabi ialah wa asin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah engkau kepada tetanggamu, maka kamu akan menjadi mukmin sejati.
Nah, yang keempat, wa ahibbal linnas ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Cintailah orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, maka kamu menjadi muslim sejati. Nah, yang kelima, wala tuksirid dzikra fa inna kasratad dzikri tumitul qalba. Jangan banyak tertawa. Nabi tertawa nang ada kakaruan, karena banyak tertawa itu akan membuat hati menjadi mati. Semalam bulan hari Minggu tadi lah majelis Rasulullah itu hadir. Oh, nyan Habib nih suruh sidin berdulu ceramah, bingung apa? Nah, sebuting itu sampai kan ittaqil maharim takun abadan nas. Nah, jadi istighfar dan taubat itu kan untuk supaya dosa-dosa kita terhapus lah. Nah, baik yang terhadap Allah Ta'ala maupun terhadap manusia. Nah, terhadap manusia itu memang Allah tidak akan mengampuni lah kalau orang yang bersangkutan itu tidak memaafkan. Tetapi Allah Ta'ala bisa membuat orang itu memaafkan. Nah, itu inya Allah Ta'ala ini kadawani, bukan kadawani, bahasanya itu menjamin lah. Misalnya si A berbuat salah lawan si B, lalu aku nang mampuni kalau ada mau itu sekecil apapun dosanya ada mau. Nah, tetapi Allah Ta'ala itu bisa menggerakkan hati si B ini supaya memaafkan si A. Nah, itu aja. Kalau langsung Allah mengampuni tidak bisa. Itu sudah aturan. Nah, jadi kalau orang benar-benar beristighfar, bertaubat kepada Allah adalah, nah ini meskipun ini dosanya misalnya lawan makhluk itu kan tidak diampuni selama makhluk itu tidak mengampuninya. Nah, tapi kalau Allah melihat kesungguhan orang ini minta ampun kepada Allah, nah bisa aja Allah menggerakkan hati orang yang bersangkutan itu untuk mengampuninya. Nah, sehingga bersih dari dosa ketika inya mati itu. Nah, jadi kalau sudah bersih dari dosa, biar ibadah itu sedikit aja tetap banyak. Kenapa? Nang menagih hutang nggak ada. Nah, ibadah itu sedikit tapi Allah akan mengganjar banyak. Nah, ini masalahnya upah dari Allah Ta'ala banyak ya adalah. Nah, jadi biar ibadah kita misalnya sembahyang nang wajib-wajibnya aja, puasa nang wajib-wajibnya aja, misalnya sedikit aja inilah. Tapi upahnya banyak dan kadang-kadang yang menagih hutangnya, lalu tetap banyak. Ini masalahnya banyak membawa pahala, banyak bawa duit, tapi hutangnya banyakan juga. Nah, itu nanti cari. Nah, kalau lebih bagus lagi lah dosa kadada, ya amal ibadah banyak. Nah, itu bagus lagi. Nah, cuma ada isyarat lah para ulama-ulama ahli isyarat itu, kalau ibadah hendak banyak itu maka masuklah ke dalam perahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perahu Nabi itu apa? Artinya panakan dirimu pada nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nur itu aktif dalam ibadah. Semua yang diperintahkan Allah dalam Quran itu semua diamalkan oleh nur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak benar itu kan perintah-perintah Allah di Quran itu semua diamalkan. Nah, kalau kita lebur diri kita dalam nur, nah maka nur itu aktif beramal seperti itu, maka kita dapat sawabnya. Nah, itu cara aja Bang Nenek. Nah, cuma bukan berarti kita meninggalkan nggak usah nur aja nang mainnya orang ini nggak usah sembahyang lagi mau itu lah. Nanya kan kalimat kul dalam Quran, kul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kan kul itu katakan olehmu wahai Muhammad. Jadi Muhammad ini yang disuruh itu lah, Nabi disuruh membacanya itu. Nah, jadi bila kita mempanakan diri kita pada Nabi, bacaan itu selalu terbaca oleh Nabi dan pahalanya itu. Dalam baca Quran, nah itu caranya.
Sehingga orang-orang yang berjalan di jalan itu adalah sugih benar lawan pahala. Nah, meskipun secara zahir dirinya ini ya pas-pasan aja ibadahnya, nah, cuma ada rahasia di balik itu. Nah, itu diantara salah satu ilmu rahasia yang diberikan oleh guru. Ya kan, kita nih siasat itu penting lah, siasat dalam apapun. Berusaha siasat itu supaya apa? Tenaganya kecil, nanti keluarkan modal kecil tapi hasilnya banyak. Itu kan dengan siasat. Jangan kita modalnya ganal banget, hasilnya sedikit. Itu gara-gara seorang hafal menggawinya. Nah, itu aja dulu lah. Mudah-mudahan ada berkat manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian malam ini ada haul